Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya, Anzila Nada Zahra. Dan saya Muhammad Fikri Astorus. Saya Ruth Oktaviana Silahi. Saya Agung Kusumayadi. Di sini kami akan menjelaskan proyek dari optimasi dalam sistem tenaga listrik mengenai ekonomi load dispatch. Kami di sini akan mengerjakan sebuah soal menggunakan MATLAB dengan metode PSO. Sebelumnya, akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu metode PSO. Kepada Ageng, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, PSO atau Particle Swarm Optimization adalah cara untuk mencari solusi terbaik dalam suatu masalah. Idenya ini mirip dengan bagaimana burung mencari makanan. Setiap burung atau partikel mencoba berbagai posisi dan bekerja sama dengan kawanan untuk menemukan tempat terbaik. Jadi, pada masalah ekonomi load dispatch, masalahnya kita ingin membagi daya listrik yang dihasilkan 3 pembangkit listrik. Yang pertama P1, P2, dan P3. Dengan biaya serendah mungkin, sambil memenuhi permintaan daya total atau PD sama dengan 850 dan batas daya masing-masing pembangkit. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian dengan PSO, yang pertama dengan representasi solusi. Setiap partikel dalam PSO adalah kombinasi nilai dari P1, P2, dan P3. Misalnya, sebuah partikel bisa memiliki posisi awal P1 sama dengan 400, P2 sama dengan 300, dan P3 sama dengan 150. Kemudian kita evaluasi kualitas solusinya. Untuk setiap partikel, kita menghitung biaya total pembangkitan Ft sama dengan F1 kali P1 ditambah F2 kali P2 ditambah F3 kali P3. Di mana F1, F2, F3 adalah fungsi biaya untuk tiap pembangkit. Dan dapat kita misalkan F1 kali P1 sama dengan 510 ditambah 7 kali 2 P1 ditambah 0,00142 P1 kuadrat. Jika total daya P1 tambah P2 tambah P3 tidak sama dengan PD, partikel tersebut dikemukakan penalti agar tidak menjadi solusi yang baik. Selanjutnya, pergerakan partikel. Setiap partikel mencoba memperbaiki posisinya nilai P1, P2, P3 dengan 2 cara. Yang pertama, belajar dari dirinya sendiri atau personal base, solusi terbaik yang pernah ditemukan partikel itu. Dan yang kedua, belajar dari kawanan atau global base, solusi terbaik yang ditemukan oleh semua partikel. Selanjutnya, kecepatan pergerakan dihitung menggunakan rumus V sama dengan inersia kali V tambah C1 T1 dikali P base dikurangi P ditambah C2 R2 kali G base kurang P. Jadi inersia ini mengontrol dampak dari kecepatan sebelumnya sehingga partikel tidak bergerak sembarangan dan ada komponen pribadi C1 menarik partikel menuju solusi terbaiknya. Kemudian komponen sosial atau C2 menarik partikel menuju solusi terbaik kawanan. Posisi baru diperbarui menjadi P sama dengan P tambah V. Kemudian posisi ini dijaga agar tetap dalam batas daya pembangkit. P min kurang dari sama dengan P kurang dari P max. Kemudian dapatlah kita iterasi hingga konvergensi. Proses ini diulangi. Partikel mengevaluasi solusi baru mereka, solusi terbaik diperbarui, pergerakan partikel disesuaikan, dan iterasi berlanjut hingga tercapai iterasi maksimum atau biaya tidak berubah signifikan. Baik, selanjutnya kita akan melihat soal terlebih dahulu.
Nah, terlihat di sini soalnya, langkah pertama sebelum kita memulai mengerjakan soal, kita terlebih dahulu harus mengetahui decision variabelnya, constraint-nya, dan objective function-nya. Di sini pada soal ini, decision variabelnya yaitu P1, P2, dan P3, di mana itu adalah daya yang dihasilkan oleh masing-masing generator. Kemudian setiap partikel dalam PSO akan mempresentasikan solusi potensial berupa kombinasi nilai P1, P2, dan P3. Kemudian objective function-nya yaitu fungsi tujuan meminimalkan total biaya dari persoalan ini, yaitu FT sama dengan F1 P1 ditambah F2 P2 ditambah F3 P3. Dengan fungsi biaya masing-masing, fungsinya itu ada pada example 1. Lagi. Nah, fungsinya telah diketahui nilai H-nya itu yaitu 510 tambah 7,2 P1 ditambah 0,00142 P1 pangkat 2. Kemudian P2-nya 310 tambah 7,85 P2 tambah 0,00194 P2 pangkat 2. Kemudian P3-nya 78 tambah 7,97 P3 tambah 0,00482 P3 pangkat 2. Kemudian kita juga harus mengetahui constraint atau batasannya. Di sini constraint-nya adalah penjumlahan P1, P2, dan P3 harus 850. Kemudian output daya masing-masing generator harus berada dalam batasan yang diizinkan, di mana P1 antara 150 hingga 600, P2 100 hingga 400, P3 50 hingga 200. Kemudian kita juga harus mengetahui parameter yang akan digunakan menggunakan metode PSO. Yang pertama adalah jumlah partikelnya, di mana partikelnya adalah 10, jumlah iterasi maksimumnya 100, dan jumlah parameter PSO-nya yaitu omega sama dengan 0,5, dan C1 2,0, dan C2 2,0. Langsung saja kita memasuki program yang telah kami buat. Baik, di sini adalah program mengenai penyelesaian economic dispatch problem, economic dispatch menggunakan metode dalam PSO. Di mana untuk parameter awalnya kita akan masuki nilai dari generator ya ketiga tadi itu generator 1, generator 2, dan generator 3, di mana dalam generator itu kita buat dalam bentuk matriks, di mana pada generator 1 itu ada 510, 7,2, dan 0,00142. Kemudian generator kedua itu ada 310, kemudian 7,85, dan 0,00194. Dan generator ketiga itu 78, 7,97, dan 0,00482. Hal ini terdapat dalam penyelesaian pada problem 1 yang telah dibilang pada sebelumnya. Kemudian juga di sini kita menambahkan parameter dalam Pmin dan Pmax-nya sesuai dengan pada example 2 tadi, bahwa ini sesuai dengan generator limits-nya. Maka pada sesuai dengan constraint-nya bahwa dari Pmin dan Pmax ini tidak boleh melewati dalam 850. Kemudian pada parameter penting dalam PSO itu kita menambahkan ada itu W, C1, dan C2, di mana ini sebagai inersianya untuk mengontrol pengaruh kecepatan sebelumnya terhadap kecepatan saat ini dalam proses pengoptimalisasi dalam PSO ini, di mana sebelumnya kita menggunakan partikel yaitu 20, kemudian ada iterasinya sebanyak 200 yang akan kita coba
kita lihat bagaimana bentuk iterasi jika hingga 200. Kemudian ini ada nilai W-nya 0,7, di mana ini untuk meningkatkan eksplorasi solusi baru. Kemudian ada C1-nya sebanyak 1,5 untuk meningkatkan eksploitasi solusi yang terbaik. Kemudian ada C2-nya yaitu 2 untuk menuju solusi global yang terbaik juga. Kemudian ada penalti faktornya, kita menggunakan 1000. Kemudian ada ini untuk generatornya. Pertama itu ada post run num partikel, num generator dikali Pmax kurang Pmin ditambah Pmin. Ini adalah posisi partikel diacak dalam rentang batas dayanya, di mana kisarannya itu bergantung pada persamaan ini. Kemudian ada kecepatan awal partikelnya, yang pos ini adalah posisi awal partikel. Kemudian yang file ini adalah kecepatan awal partikel, di mana menggunakan persamaan yaitu file sama dengan run, di mana num partikel dengan num generator dikali 10 kurang 5. Kemudian kita masuk kepada pbase, dan pbase sama dengan posnya, di mana pbase ini yaitu sebagai untuk menyimpan solusi terbaik dari masing-masing partikel yang telah dihitung pada persamaan ini sebelumnya, kemudian disimpan pada solusi terbaik dari masing-masing partikel terlebih dahulu itu dari pbase-nya. Kemudian dari pbase ini kita perlu untuk menyimpan solusi terbaik dari seluruh partikelnya, maka dibuat yaitu gbase-nya. Inilah gbase adalah solusi terbaik dari seluruh partikelnya, ini dapat dari masing-masing partikel ini. Kemudian kita masuk bagaimana bentuk iterasinya bekerja. Jadi untuk persamaan ini itu untuk menghitung biaya pembagian untuk setiap generator. Kemudian akan menambahkan penalti jika total daya tidak sama dengan permintaan sebelumnya itu 850. Nah, setelah dapat, kita perlu untuk memperbarui kecepatan dan posisi setiap partikel tersebut menggunakan bobot sebelumnya, yaitu inersia, komponen kognitif dan sosial yang sebelumnya kita jelaskan sebelumnya tadi itu, dengan ada batasan. Di mana ada batasannya itu yaitu untuk memastikan daya generator itu tidak melebihi batas minimum ataupun maksimum dari penyelesaian dari permasalahan tersebut sebelumnya. Sehingga jika kita menghasilkan akan membentuk seperti 200 iterasi yang akan didapat dengan base cost-nya nih dapat juga terhadap optimasi generasi optimal dari generator ini dengan dapat juga minimum cost-nya. Jadi dari persamaan ini jika kita samakan dengan sebelumnya, dengan konsep dari PSO itu terhadap cara kawanan burung tersebut yang telah dijelaskan pada awal tadi mengenai PSO itu, jika kita lihat ini, itu mengartikan bahwa kita menggunakan ada 20 kawanan burung di sini, di mana 20 ini akan mencari kesempatan untuk menemukan solusi terbaik sebanyak mungkin 200 hari dengan adanya tambahan yang digunakan dalam PSO ini. Jadi dalam setiap itu maka dalam burung itu akan bergerak mencari solusi terbaik. Kemudian jika ada solusi yang tidak sesuai, maka akan diberi denda. Kemudian jika didapat solusi terbaik itu dari masing-masing burung tersebut, maka akan disimpan di dalam
PBS ini. Kemudian dari setiap burung itu maka disimpan juga kembali dalam setiap kawanan dari yang didapat dalam kawanan burung 20 tersebut. Sehingga dalam pencarian dalam penghasilan optimalisasi tersebut menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasilnya. Baik dari proses iterasi yang telah bekerja, didapatkan bahwa program itu berhasil mengevaluasi dan memperbaiki solusi untuk pembagian dayanya. Lalu setiap iterasi menghitung fitnessnya atau biaya total dari semua partikel dan memperbarui nilai personal base atau P-base serta global base atau G-base. Sehingga didapat G-base-nya terus diperbaiki ke iterasi dari iterasi hingga akhirnya stabil pada iterasi yang ke 178 pada percobaan kami yang sebelumnya, di mana didapat juga nilai biaya minimumnya atau base cost-nya itu senilai 7.785,48 atau satuan sesuai dengan input fungsi biaya. Lalu dari program yang telah kami jalankan sebelumnya menghasilkan output untuk daya di generator 1 yaitu 487,74 MW. Terus untuk daya di generator 2 itu 256,75 MW, dan daya untuk generator 3 itu 105,51 MW. Untuk memvalidasi constraint, kita menjumlahkan nilai yang didapat di daya yang didapat di P1, P2, dan P3 sehingga jumlahnya sesuai dengan constraint permintaan daya total yaitu 850 MW. Dari nilai yang kita dapat di P1, P2, P3, nilai tersebut sesuai dan pas di dalam batas daya generator, di mana di generator 1 dengan batas minimum 150 dan batas maksimumnya 600. Untuk generator 2 batas minimumnya 100, batas maksimumnya 256,75. Generator 3 batas minimumnya 50 dan batas maksimumnya 200, sehingga ketiga hasil daya yang telah didapat itu masih di dalam constraint daya tersebut, sehingga didapat full cost atau total biaya, di mana full cost yang pertama itu didapat nilainya 4.359,28. Full cost untuk generator 2 itu 2.453,82 dan full cost untuk generator 3 itu 981,38, sehingga didapat full cost secara keseluruhannya itu 7.785,48. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa program berhasil menentukan pembagian daya P1, P2, P3 yang meminimalkan biaya total sambil memenuhi constraint-nya. Dan iterasi program menunjukkan konvergensi menuju solusi terbaik, bahwa PSO bekerja dengan baik dalam menemukan solusi optimal pada masalah ekonomi load dispatch ini. Jadi dari hasil tersebut kita didapat bahwa setiap program dijalankan hasilnya akan berubah-ubah, dan untuk hasil dari yang dihitung secara manual kemarin itu menentukan bahwa penggunaan metode PSO ini menghasilkan hasil yang lebih minimal dibanding perhitungan manual kemarin. Baik, dalam penggunaan metode PSO ini pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Metode PSO ini memiliki kelebihan mampu menangani masalah non-linier
Dia dapat menyelesaikan fungsi biaya kuadratik atau bahkan fungsi biaya yang lebih kompleks, misal dengan efek Falk point atau non-konveksitas. Juga tidak memerlukan turunan matematis sehingga cocok untuk masalah nonlinear dan multimodal. Juga dia memiliki kelebihan fleksibilitas dalam penanganan constraint-nya, kemudian kemudahan dalam implementasinya. PSO ini sederhana, hanya melibatkan pembaruan posisi dan kecepatan partikel. Juga parameter PSO mudah dipahami dan dimodifikasi. Dan juga konvergensinya menuju solusi optimal dan tidak terjebak di solusi lokal. Untuk kekurangan dari penggunaan PSO ini tergantung pada parameternya. Hasil PSO sangat bergantung pada parameter, jumlah partikel, dan iterasi. Juga konvergensinya lambat jika terlalu besar atau partikel terlalu kecil. Kemudian tidak menjamin optimal global. Walaupun PSO cenderung menuju solusi global, hasilnya tidak selalu optimal secara matematis, terutama jika jumlah iterasi partikel tidak mencukupi. Juga biaya komputasi lebih tinggi dibandingkan metode klasik seperti lambda iteration. PSO membutuhkan lebih banyak iterasi, waktu komputasi meningkat dengan jumlah partikel dan dimensi masalah. Juga tidak dirancang khusus untuk masalah dengan constraint. Sebagai gantinya digunakan penalti yang dapat mempengaruhi akurasi solusi jika penalti tidak disesuaikan dengan baik. Dan terakhir, kesulitan dan konvergensi pada masalah kompleks. Pada masalah dengan banyak lokal minimum atau constraint kompleks, PSO mungkin memerlukan modifikasi tambahan untuk mencapai solusi yang baik. Sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga dapat dipahami, lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.